Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atil dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa يتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Surat Al-A'la. Pokok kandungan, keutamaan dan manfaatnya. Surat Al-A'la merupakan surat ke-87 dalam Al-Quran, yang terdiri dari 19 ayat. Surat Al-A'la juga mempunyai beberapa keutamaan tersendiri. Al-A'la sendiri artinya adalah, yang paling tinggi. Surat yang terdiri atas 19 ayat ini termasuk dalam golongan surat Makkiyah, dan diturunkan setelah surat At-Takwir. Ia diberi nama Al-A'la, diambil dari lafaz Al-A'la yang terdapat pada ayat pertama. Imam Muslim meriwayatkan, dari Nu'man bin Bashir, bahwa pada waktu sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, serta pada sholat Jumat, membaca surat Al-A'la pada rakaat pertama, dan surat Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua. Bukan sembarangan tentunya. Hal ini karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang mensunnahkan surat ini untuk dibaca saat sholat Jumat, khususnya pada rakaat pertama. Keutamaan surat Al-A'la juga dikarenakan kandungan dan isi dari surat ini, di mana merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada manusia untuk bertasbih padanya dengan menyebut nama-namanya yang indah. Jalan-jalan yang menjadikan orang sukses hidup dunia dan akhirat. Allah menciptakan, menyempurnakan ciptaannya, menentukan kadar-kadar, memberi petunjuk, dan melengkapi keperluan-keperluannya sehingga tercapai tujuannya. Selain disunnahkan untuk dibacakan pada sholat Jumat, khususnya rakaat pertama, surat Al-A'la juga mempunyai keutamaan lainnya yang sangat berguna bagi kita sebagai makhluk milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokok kandungan surat Al-A'la. Adapun pokok kandungan dari surat Al-A'la adalah sebagai berikut. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertasbih dengan menyebut namanya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sedikit pun lupa dengan ayat-ayat yang dibacanya. Jalan-jalan yang dapat menjadikan seseorang meraih keberhasilan di dunia dan akhirat. Penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan, menyempurnakan ciptaannya, menentukan kadar-kadar, memberi petunjuk dan melengkapi keperluan-keperluan untuk mencapai tujuannya. Keutamaan dan manfaat surat Al-A'la. Adapun keutamaan dan manfaat dari surat Al-A'la adalah sebagai berikut. Pertama, surat Al-A'la termasuk dalam Al-Mufassal yang diberikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tambahan,
sehingga beliau memiliki keutamaan dibandingkan nabi-nabi pendahulunya. Kedua, pembacanya diperbolehkan masuk surga dari pintu manapun yang ia kehendaki. Abi Abdullah berkata, barang siapa yang membaca surat Al-Ala di dalam salat fardu dan sunnah, maka akan dikatakan kepadanya di hari kiamat, masuklah dari pintu-pintu surga manapun yang kamu kehendaki. Shawabul Amal, 152. Ketiga, memperoleh pahala sejumlah huruf yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagai wasilah doa untuk mengobati sakit telinga dan wasir. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat ini, surat Al-Ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya pahala sejumlah semua huruf yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan jika dibacakan atas telinga yang sakit, maka akan hilang. Dan jika dibacakan di atas penyakit wasir berdarah, maka orang yang menderita akan sembuh dengan cepat. Tafsirul Burhan, Juz 8, 260. Keempat, dapat dijadikan doa atau wasilah untuk menghentikan pendarahan pada luka. Adapun caranya yaitu dengan membaca surat Al-Ala ayat 1 sampai dengan 5. Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi, yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya, dan yang menurunkan kadar masing-masing, dan berikan petunjuk, dan yang menumbuhkan rumput-rumputan, lalu dijadikannya rumput-rumput kering hingga kehitam-hitaman. Quran Surat Al-Ala 1 sampai dengan 5. Demikianlah pembahasan singkat mengenai pokok kandungan, keutamaan serta manfaat dari surat Al-Ala. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Sebagai penutup, mari kita tingkatkan kualitas ibadah dan hubungan kita dengan Al-Quran. Jadikanlah setiap hari sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggapai ridha-Nya. Semoga dengan terus berpegang teguh pada ajarannya, kita dapat menjadi umat yang mendapat petunjuk dan rahmat-Nya. Terima kasih sudah meluangkan waktu menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe serta komen pada kolom komentar. Salam sehat. Jangan lupa bahagia.